Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mikroskopis akar jagung dalam praktikum farmakognosi yang dibimbing oleh dosen Ibu Nurul Ambardani, MSI, dan Prof. APT Resmi, MPHD. Next. Kelompoknya terdiri dari Detia Ningsih, Dewi Sekar Anggraini, Dikva Satria Anugrah, Dini Oktavia, Dini Rahmawati, Fitria Nurfazriyah, Indri Lestari, dan Mima Azrah. Adapun tujuan dari praktikum ini, yang pertama untuk mengetahui bentuk mikroskopi akar jagung, yang kedua untuk mengetahui kandungan dan manfaat senyawa di dalam akar jagung, dan yang ketiga untuk mengetahui bagian akar-akar jagung. Next. Untuk metodenya, yaitu penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif merupakan sebuah cara yang lebih untuk menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam pada suatu permasalahan. Penelitian kualitatif adalah penelitian riset yang bersifat deskripsi, cenderung menggunakan analisis dan lebih menonjolkan proses makna. Selanjutnya ada teori dasar. Akar adalah bagian utama dari tumbuhan setelah batang dan daun. Akar merupakan struktur tumbuhan yang terdapat di dalam tanah yang berfungsi sebagai tempat masuknya mineral atau zat-zat hara. Ini menurut Citro Supomo tahun 1986. Kemudian perkembangan akar jagung, kedalaman dan penyebarannya itu bergantung kepada varietas, pengolahan tanah, fisik dan kimia tanah, keadaan air tanah, dan pemupukan. Akar jagung dapat dijadikan indikator toleransi tanaman terhadap sekaman aluminium. Tanaman yang toleran aluminium, tudung akarnya terpotong dan tidak mempunyai bulu-bulu akar. Ini menurut Syafruddin 2002. Selanjutnya di sini ada alat dan bahan. Untuk alatnya ada mikroskop dan bahannya ada akar tanaman jagung. Nah, selanjutnya ada prosedur percobaan. Terlebih dahulu, preparat yang berisi akar tanaman jagung dipersiapkan, kemudian diletakkan di atas mikroskop, kemudian mikroskop dinyalakan, setelah itu preparat yang berisi akar tanaman jagung diamati. Selanjutnya yaitu ada pembahasan. Yang pertama di sini ada ciri-ciri akar. Yang pertama yaitu bagian tumbuhan yang ada di tanah. Lalu yang kedua arah tumbuhnya yaitu ke pusat bumi atau geotrof dan atau ke pusat air yaitu hidrotrof. Yang ketiga ujung akar meruncing hingga lebih mudah menembus tanah. Lalu ada fungsi akar. Fungsi yang pertama yaitu memperkuat tubuh tumbuhan. Yang kedua, menyerap air dan unsur hara yang terkandung di dalam tanah. Yang ketiga, yaitu mengangkut air dan zat-zat makanan yang sudah diserap dan dibawa pada tumbuh-tumbuhan yang memerlukan. Lalu ada morfologi akar itu sendiri. Yang pertama yaitu akar utama atau akar primer. Yang kedua, akar lateral atau akar sekunder atau akar cabang. Yang ketiga, yaitu ada rambut atau bulu akar. Yang keempat, yaitu ada tudung akar. Selanjutnya ada klasifikasi jagung. Yang pertama itu ada kingdomnya, ada Plantae, ada divisinya Spermatophyta, subdivisinya Angiospermae, kelasnya Monocotyledon, ordonya Graminae, familinya Graminaceae, jenisnya ada Z, dan yang terakhir spesiesnya ada ZA mais L. Kemudian selanjutnya morfologi akar jagung. Jagung punya akar selabut dengan 3 macam akar, yaitu akar seminal, akar yang berkembang dari radikula dan embrio. Pertumbuhannya melambat setelah plumula muncul ke permukaan tanah. Kemudian ada akar adventif, akar yang berkembang dari buku di ujung mesokotil.
Lalu akar adventif berkembang dari tiap buku secara berurutan dan terus ke atas antara 7-10 buku, semuanya di bawah permukaan tanah. Kemudian ada akar adventif berperan dalam pengambilan air dan hara. Akar kait adalah akar adventif yang muncul pada 2 atau 3 buku di atas permukaan tanah. Fungsinya menjaga tanaman agar tetap tegak, mengatasi rebah batang. Nah, selanjutnya, ini merupakan hasil pengamatan mikroskopi akar jagung di bawah mikroskop. Yang pertama itu ada epidermis, di mana epidermis merupakan lapisan terluar dari akar yang tersusun atas sel-sel rapat satu sama lain. Sel epidermis memiliki dinding sel yang tipis, berfungsi untuk melindungi kerusakan mekanis pada jaringan lunak yang berada di dalam jaringan epidermis. Selain itu juga untuk mencegah penguapan air yang berlebihan pada jaringan dalam. Selanjutnya ada korteks. Korteks adalah bagian terluar dari batang atau akar tumbuhan yang dibatasi di bagian luar oleh epidermis dan di bagian dalam oleh endodermis. Korteks tersusun dari jaringan penyokong yang tidak terdiferensiasi dan menyusun jaringan dasar. Pada organ yang telah cukup umur, sel-sel terluar korteks dapat mengalami penebalan dinding sel dan disebut sebagai sel-sel kolenkin. Korteks berfungsi dalam transportasi hara dari epidermis ke dalam teras akar. Selain itu, pada beberapa spesies tumbuhan, korteks juga menjadi bagian penyimpanan cadangan energi dalam bentuk pati. Selanjutnya di sini ada endodermis. Endodermis adalah lapisan paling dalam korteks akar dengan sel-sel tebal dilapisi pita Kaspari yang membatasi korteks dan stel. Fungsinya adalah sebagai pembatas selektif yang mengatur masuknya bahan-bahan dari larutan tanah ke dalam jaringan pembuluh di dalam stel. Endodermis ini terdiri dari selapis sel. Pada dinding sel yang tegak lurus dengan silinder pusat terdapat penebalan zat gabus yang berbentuk pita dan disebut sebagai pita Kaspari. Bagian ini tidak bisa ditembus oleh air seperti bagian akar yang lainnya, sehingga bagian endodermislah yang mengambil alih sebagai pengatur masuknya air dan juga unsur hara mineral dari korteks ke silinder pusat atau bahan lainnya ialah stel. Selanjutnya yaitu ada inti sel. Sel atau yang disebut juga dengan nukleus adalah bagian dari sel yang menampung materi genetik seperti DNA dan RNA. Fungsi inti sel yang paling utama yaitu adalah melindungi atau menjaga integritas gen dan untuk memimpin kegiatan di dalam sel dengan cara mengatur proses atau fungsi gen dan juga berfungsi untuk media penyimpanan informasi genetik sebab di dalam hati sel terdapat membran inti yang bertugas untuk mempertahankan DNA dan melaksanakan replikasi. Selanjutnya ada stele, merupakan bagian tengah dari akar yang terletak di sebelah dalam endodermis. Stele terdiri dari perisikel, berkas pembuluh, dan juga parenkim. Perisikel membentuk cabang akar, dan berkas pembuluh yang terdiri dari xilem dan juga floem. Kemudian selanjutnya ada perisikel. Perisikel adalah lapisan luar sistem vaskular inti yang menggerakkan nutrisi dan air melalui akar. Fungsi dari perisikel ini yaitu sebagai pembentukan cabang pada akar dan batang.
Kemudian selanjutnya dari silam adalah jaringan pengangkut yang tersusun dari jaringan yang sangat kompleks dan terdiri dari beberapa tipe sel. Nah, sel silam sendiri mempunyai karakteristik di mana sel-selnya adalah sel mati dan dapat disebut juga sebagai sel kosong yang hanya dibatasi oleh dinding sel. Dan kemudian, sel silam ini sangat terlignifikasi dan biasanya pada dinding sel terdapat noktah. Nah, komponen dari silam ini sendiri terdiri dari 4, yaitu yang pertama trakea, kemudian trakeit, serat, dan parenkim. Yang selanjutnya ada phloem. Phloem adalah jaringan pengangkut yang berfungsi mengantarkan hasil fotosintesis ke seluruhan bagian tumbuhan. Phloem sendiri itu biasanya disebut sebagai pembuluh tapis karena ada sel-sel tapis yang mirip dengan jaringan. Sel phloem itu juga merupakan jaringan pengangkut yang pada tumbuhan pembuluh yang berfungsi dalam transportasi hasil fotosintesis, terutama pada glukosa dan berbagai metabolit lainnya dari daun menuju bagian-bagian tumbuhan lainnya, seperti ke batang, akar, bunga, buah, biji, dan umbinya. Baik, selanjutnya di sini ada kandungan senyawa yang terdapat dalam akar. Yang pertama, kandungan kimia, yaitu antara lain protein, karbohidrat, serat, vitamin B, vitamin C, vitamin K, minyak atsiri, garam-garam mineral. Dan yang kedua ada akar jagung, kaya akan senyawa fenolik, terutama flavonoid. Kemudian selain itu terdapat alkaloid, fenol, steroid, glikosida, terpenoid, dan tanin. Nah, selanjutnya, kandungan vitamin tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun sel-sel otot dan tulang, membangun sel-sel otak dan sistem saraf. Dan terakhir, karbohidrat tersebut untuk energi ini diubah oleh tubuh menjadi tenaga untuk aktivitas otot. Selanjutnya di sini terdapat kesimpulan dari praktik ini, yaitu akar jagung merupakan akar serabut yang tumbuh di bagian pangkal batang dan menyebar luas sebagai akar lateral. Kemudian akar jagung tersusun atas epidermis, korteks, endodermis, inti sel, stele, parenchyma, xilem, dan phloem. Kemudian akar jagung kaya akan senyawa fenolik, terutama flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan. Selain itu masih terdapat senyawa lainnya meliputi alkaloid, fenol, steroid, glikosida, terpenoid, dan tanin. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.